Kebanyakan orang menganggap persalinan normal itu jauh lebih aman dan lebih baik ketimbang persalinan sesar. Padahal, pada ibu hamil dengan kondisi-kondisi tertentu, persalinan sesar justru menjadi metode yang lebih aman dan diperlukan. Kondisi-kondisi apa aja sih yang memerlukan operasi sesar sebagai solusinya? Kalau mau tahu, simak penjelasan saya di video ini ya. Halo, saya Dr. Daryl Fernando, spesialis kebidanan dan kandungan dari Halo Dokter. Persalinan normal kerap menjadi persalinan yang lebih diidamkan oleh banyak ibu hamil karena dianggap lebih minim resiko dan terasanya alami. Nggak jarang juga yang jadinya malah menghindari banget persalinan sesar karena dianggap lebih berbahaya. Kalau bumil gimana? Sebenarnya, persalinan baik secara normal maupun sesar sama-sama ada kelebihan dan risikonya masing-masing. Nah, untuk menentukan rencana persalinan yang akan dijalani, sebaiknya didasari pada kondisi kandungan, janin, serta fisik ibu hamil selama kehamilan. Jika memang baik-baik saja dan dianggap aman untuk melahirkan normal, tentu saja dokter akan menyarankan dan memperbolehkan bumil menjalani persalinan normal. Tapi kalau dalam kehamilan bumil ternyata ada kondisi-kondisi yang dianggap beresiko untuk melahirkan secara normal, maka operasi sesar bisa menjadi solusi metode persalinan yang lebih aman, baik untuk si kecil maupun ibunya. Perlu dipahami juga, tidak ada metode persalinan yang lebih baik di antara keduanya. Metode persalinan terbaik adalah yang paling aman untuk si kecil dan untuk ibunya pada kehamilan tersebut. Jadi, nggak bisa disamaratakan ya antara satu kehamilan dengan yang lainnya. So, mulai sekarang, yuk kita stop menyebarkan stigma terkait metode persalinan apapun, karena pada dasarnya, baik melahirkan secara normal maupun sesar, dua-duanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar persalinan berjalan secara lancar, serta supaya ibu dan bayinya selamat. Nah, balik lagi nih ke topik utama kita. Dari tadi kan saya udah nyebutin kondisi-kondisi tertentu untuk persalinan sesar. Tapi sebenarnya apa aja sih kondisi yang dimaksud? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau ngingetin bumil-bumil yang lagi nonton untuk subscribe ke YouTube Halo Dokter. Abis itu, nyalain ya lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas Halo Dokter upload video terbaru di YouTube. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi yang pertama adalah situasi yang mungkin dihadapi oleh bumil yang sudah siap melahirkan secara normal, tapi mengalami kondisi yang ternyata dianggap membahayakan. Misalnya, bukaan jalan lahir tidak bertambah sehingga membuat persalinan tidak kunjung terjadi. Atau bukaannya sudah lengkap tapi bayi nggak kunjung turun. Bisa juga karena nggak adanya kontraksi sama sekali, padahal bayi dalam kandungan sudah kritis karena nggak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Jadi harus dilahirkan secepatnya. Kalau seperti ini, kemungkinan besar dibutuhkan persalinan sesar darurat supaya ibu dan bayi sama-sama selamat. Yang kedua, posisi atau ukuran bayi yang nggak memungkinkan untuk dilahirkan secara normal. Misalnya, kalau bayi berada dalam posisi sungsang, jadi kepalanya tidak menghadap jalan lahir. Atau kalau bayi terlilit tali pusat. Bisa juga kalau misalnya ukuran bayi terlalu besar untuk melewati panggul bumil, atau bumil sedang mengandung bayi kembar, apalagi kalau jumlah bayinya lebih dari 2. Posisi atau ukuran bayi ini biasanya bisa diketahui melalui pemeriksaan kehamilan, sehingga jika memang terindikasi harus melahirkan secara sesar, dokter mungkin udah menganjurkannya sejak jauh-jauh hari, jadi bumil bisa siap-siap. Terus yang ketiga, adanya kondisi medis pada bumil yang beresiko memburuk jika melahirkan normal, misalnya preeklamsia, adanya miom yang menutupi jalan lahir, maupun adanya gangguan plasenta seperti plasenta previa. Ini juga biasanya bisa diketahui kalau bumil rajin kontrol kehamilan ke dokter kandungan. Biasanya lewat pemeriksaan kehamilan seperti USG, faktor-faktor penyulit persalinan normal seperti tadi yang sudah saya sebutkan bisa diantisipasi lebih dini. Selain hal-hal tersebut, masih ada kondisi-kondisi lain yang membuat bumil menjadi lebih beresiko untuk melahirkan secara sesar, seperti yang pertama, bumil menderita penyakit infeksi tertentu, seperti herpes genital atau HIV, yang lebih beresiko ditularkan kepada bayi jika ia dilahirkan secara normal. Yang kedua, jika bumil memiliki resiko masalah pada rahim jika melahirkan normal, misalnya karena pernah melahirkan secara sesar dengan sayatan membujur atau vertikal sebelumnya. Serta yang ketiga, bumil mengandung pada usia yang dianggap beresiko, yaitu di bawah 19 tahun atau di atas 35 tahun. Nah, untuk mengetahui seberapa besar potensi bumil melahirkan secara sesar, berdasarkan faktor-faktor yang ada, bumil bisa coba nih ikut yang namanya tes potensi sesar yang ada di internet.
Habis itu, jangan lupa untuk mendiskusikan rencana kehamilan dengan dokter kandungan sambil tetap menepati jadwal pemeriksaan kandungan yang telah dianjurkan oleh dokter. Kalau berdasarkan pertimbangan dokter, Bumil dianjurkan untuk melahirkan sesar, nggak perlu khawatir ya. Ikuti anjuran dan instruksi dari dokter supaya sang buah hati bisa lahir ke dunia dengan selamat. Satu hal lagi nih yang perlu Bumil ketahui tentang persalinan sesar. Jadi, karena nggak dilahirkan melalui vagina, bayi yang dilahirkan secara sesar jadi nggak mendapatkan paparan flora normal yang ada pada jalur lahir ibunya. Padahal, flora normal ini berperan penting sebagai sumber bakteri baik untuk mendukung perkembangan sistem kekebalan tubuh bayinya. Tapi, buat Bumil yang dianjurkan untuk melahirkan secara sesar, nggak perlu khawatir. Bayi tetap bisa mendapatkan antibodi dan imunitas dari ASI untuk mendukung kekebalan tubuhnya. Nggak cuman itu, ASI juga mengandung simbiotik alami. Apa sih itu simbiotik? Simbiotik adalah kombinasi dari probiotik atau bakteri baik yang biasanya ada di saluran cerna, serta prebiotik atau serat yang berfungsi sebagai sumber asupan bakteri baik tersebut. Perlu ibu ketahui nih, kalau di dalam saluran cerna bayi terdapat sel-sel imun. Makanya, dengan dukungan simbiotik, kesehatan saluran cerna bayi nantinya bisa lebih terjaga, sehingga daya tahan tubuhnya diharapkan bisa lebih optimal. Karena itu, ingat-ingat dari sekarang untuk melakukan inisiasi menyusui dini, yaitu menyusui si kecil sesegera mungkin setelah ia lahir ya. Terus, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan persalinan sesar, Bunda bisa cari tahu lebih lanjut di internet mengenai tagar siap lewati sesar. Dan jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter kandungannya ya. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Kalau Bumil punya saran terkait topik yang sebaiknya dibahas oleh dokter di Alo Dokter, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terus, kalau Bumil masih punya pertanyaan seputar masalah kehamilan lainnya, bisa tanya ke dokter kandungan langsung di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Hidup sehat bersama Alo Dokter.